Bab 1281, Inti Naga. Gu Yuena memandang Lan Xuanyu, putranya saat ini, matanya bersinar, penuh percaya diri. Perasaan itu membuatnya merasa sedikit linglung, dan kemudian melihat Tang Wulin di sampingnya. Tang Wulin berkata, saya juga berharap keluarga kita dapat hidup damai dan bahagia. Tetapi, jika Anda tidak memiliki kulit, Anda akan terikat. Kekuatan individu galaksi kuda naga terlalu kuat, begitu mereka membiarkan teknologinya mengejar ketinggalan, setidaknya memiliki kemampuan untuk memblokir senjata utama kapal induk. Kemudian, kami tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Federasi kemungkinan besar akan hancur dalam waktu singkat. Kemampuan Xuanyu untuk menyelinap ke dalamnya memang merupakan peluang besar. Selain itu, Tianlongxing sangat penting. Kemajuan masa depannya dan pencapaian Dewa Naga juga akan sangat membantu. Darahnya adalah perpaduan dari garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, dan kemungkinan besar akan menjadi Dewa Naga. Namun di sisi lain, jika dia tidak bisa menjadi Dewa Naga, maka, di terobosan masa depan, resikonya akan mengerikan, bahkan di luar kendali kita. Itulah yang paling membuatku khawatir. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergerak maju sekarang, setidaknya menerobos untuk menjadi dewa, menstabilkan garis keturunan Dewa Naga dan sepenuhnya mengembangkan garis keturunan tersebut menjadi penerus Dewa Naga. Hanya dengan cara inilah dia dapat menjadi benar-benar kuat di masa depan. Latar belakang Dewa Naga berada di level Raja Dewa dan bahkan di atas level Dewa Super. Tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super yang dimiliki Bintang Naga dan Pegasus hari itu, selama Xuanyu bisa menjadi Dewa Naga, maka semuanya tidak akan menjadi masalah lagi. Petik 2. Gu Yuena mengangguk sedikit, lalu apa rencanamu? Dia bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangkat semangatnya, dia mengerti bahwa ibunya telah dibujuk oleh dirinya sendiri dan ayahnya. Saya akan kembali, dan saya akan segera kembali. Setelah kontes naga, mereka semua mengira saya terluka parah dan perlu waktu untuk sembuh. Jadi seharusnya tidak ada masalah dalam waktu singkat. Tetapi jika saya tidak pergi dalam waktu lama, saya ditemukan hilang sekarang, semua usaha saya sebelumnya akan hilang. Oleh karena itu, saya harus segera kembali. Kali ini kita akan membawa kembali semua makhluk roh tumbuhan di bawah tingkat dewa dan membiarkan mereka terus berakar di sana untuk menyerap energi kehidupan Bintang Naga. Masa depan akan membawa kembali untuk memberi makan kembali ke pohon keabadian. Pada saat yang sama, saya akan tinggal di sana lebih lama kali ini dan memperlakukan diri saya sebagai naga. Petik 2. Karena sekarang aku telah memenangkan juara kompetisi meningkatnya naga, aku memenuhi syarat untuk memasuki dunia naga sekali. Aku harus masuk dan melihat apakah masih ada sisa Dewa Naga di sana. Jika seperti yang ayah katakan dengan cara itu, dunia naga adalah kuburan naga yang dulunya terhubung dengan planet asal kita. Kemudian, tulang Dewa Naga akan berada di sana. Saya pikir darah saya sama dengan Dewa Naga, dan bahkan pilar naga yang naik akan memilikinya untuk saya respon. Kemudian, tulang Dewa Naga harus menjadi kesempatan besar saya. Selama saya bisa mendapatkan lebih banyak peluang di dunia naga, saya akan dapat mengumpulkan fondasi terobosan. Setelah saya menerobos, saya akan menjadi dewa dalam satu langkah. Selesaikan garis keturunan Dewa Naga stabilkan. Petik 2. Gu Yuena mengangguk sedikit, menatapnya, lalu ke Tang Wulin, dan berbisik, sebenarnya, meski kamu tidak pergi ke sana, aku dapat membantumu menstabilkan darah Dewa Naga. Aku sudah mempertimbangkan aspek ini. Ada yang ingin saya tunjukkan. Mari kita buat penghalang dulu. Jika tidak, itu akan memengaruhi seluruh Sky City. Petik 2. Sambil berbicara, Gu Yuena melambaikan tangannya, dan lingkaran warna-warni menyebar, dikelilingi oleh sinar warna-warni, berubah menjadi penghalang, dan menyelimuti keempatnya. Hati Tang Wulin tergerak, Gu Yuena berkata bahwa kami sedang memasang penghalang, bukan dia sendiri. Anda tahu, Gu Yuena juga telah menerobos ke level Dewa Super sekarang, tetapi dia tidak hanya membuat penghalang sendiri, tetapi juga ingin dia bersama. Apa yang akan dia ambil? Sambil terkejut di dalam hatinya, dia juga mengangkat tangannya dan meletakkan lapisan penghalang emas untuk mencerminkan kecemerlangan penghalang di bawah Gu Yuena, mengisolasi semua yang ada di ruangan itu. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, tidak ingin merasakan apa yang terjadi di sini melalui penjelajahan para dewa. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam, kilatan di matanya melanjutkan,
alasan kenapa aku bisa bertahan begitu lama dalam jatuh ke dalam bintang juga karena keberadaannya. Kemampuan utamaku adalah kontrol elemen, meski elemen api juga salah satunya, tapi suhu magma yang tinggi benar-benar mengerikan. Kekuatan tubuhku tidak terlalu tinggi, jadi aku seharusnya tidak bisa menahannya. Untungnya ada. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya di depannya, dan lingkaran cahaya berwarna samar mulai terpisah di dadanya. Ketika lingkaran berwarna ini baru saja muncul, Lan Xuanyu dan Tang Wulin gemetar pada saat bersamaan. Mereka semua jelas merasakan darah di tubuh mereka langsung menjadi gelisah. Kegelisahan Lan Xuanyu adalah kegelisahan yang dimiliki oleh dua garis keturunan, dan keinginan kuatnya yang tak tertandingi meledak dalam sekejap, membuatnya merasa seperti hendak terburu-buru. Kegelisahan Tang Wulin adalah jenis perasaan lain. Perasaannya sangat jelas. Segel ke-18 di tubuhnya, yang merupakan segel terakhir, bergetar hebat, dan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya sepertinya meledak kapan saja dari. Selain itu, Raja Naga Emasnya sendiri Long Li juga tampak sangat merindukan. Yang dia rindukan bukanlah cahaya berwarna, tapi Gu Yuena, yang berada di depannya dengan lingkaran perak. Itu semacam perasaan makan yang kuat. Apa yang salah dengan saya? Tang Wulin mengerutkan kening, dan kesadaran ilahi bekerja dengan kekuatan penuh, hanya untuk dengan enggan menekan keinginan ini. Gu Yuena menatapnya, apakah kamu merasakannya? Aku juga merasakannya. Hati Tang Wulin bergetar, cahaya warna-warni di dada Gu Yuena mulai tumbuh semakin kuat. Akhirnya, cahaya warna-warni muncul dari dadanya dan muncul di depan mereka berempat. Itu adalah kristal 9 warna. Menjadi bola, permukaan kristal memancarkan lingkaran cahaya 9 warna, memberikan perasaan yang sangat aneh. Dikelilingi oleh sinar cahaya 9 warna, pernapasan Lan Xuanyu, Gu Yuena, dan Tang Wulin semuanya mulai terburu-buru. Keinginan Lan Xuanyu adalah menelan bola cahaya ini secara instan. Dia sangat yakin bahwa jika kristal ini diberikan pada dirinya sendiri, dia dapat segera mulai menerobos. Dan juga mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Namun, Gu Yuena dan Tang Wulin memiliki perasaan yang kuat untuk menelan satu sama lain dengan kristal ini. Tiba-tiba, karena kemunculan kristal aneh ini, nafas keluarga mereka yang bertiga menjadi berat. Bai Xiu duduk di samping, menatap kosong, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi yang terkandung di dalam kristal itu begitu kuat, sangat mencekik. Ketika saya pertama kali menemukan keberadaannya, saya tidak tahu apa itu. Setelah jatuh ke magma kali ini kekuatannya memancar dari tubuh saya. Saya seharusnya menyegelnya dan menyegelnya ke dalam tubuhku. Sekarang, ketika kekuatannya dilepaskan, ditambah dengan apa yang dikatakan Xuanyu barusan, sepertinya aku tahu apa itu. Jika aku menebaknya dengan benar, itu seharusnya. Petik 2. Inti Dewa Naga. Sebuah suara yang penuh kejutan dan gemetar terdengar. Cahaya dan bayangan keluar dari tengah alis Lan Xuanyu. Seluruh tubuh gemetar secara ilusi, dan kegembiraan dalam suara itu bahkan keluar sedikit tajam. Itu adalah binatang pemburu harta karun. Abao, tahukah kamu? Lan Xuanyu melihatnya dengan heran. Inti Dewa Naga, ini adalah napas dari Master Dewa Naga. Tidak mungkin salah, ini adalah inti aslinya. Aku tidak berharap inti Master tetap tinggal. Suara pemburu harta karun itu semakin bergetar. Lan Xuanyu berkata, apa inti dari Dewa Naga? Abao menoleh untuk melihat ke arahnya. Saat ini, ekspresinya seperti menangis dan tertawa, dan kehilangan suaranya. Inti naga adalah inti naga dari Dewa Naga. Itu adalah inti dari pertemuan Dewa Naga. Tidak, Tuan, kalian 1000. Jangan serap inti Dewa Naga. Kau tidak tahan, begitu kau menyerapnya, kau akan langsung mati. Jangan menyerapnya. Energi Dewa Naga mengerikan. Petik 2, Bab 1282, Kenapa kamu masih belum pacaran? Mendengar apa yang dikatakannya, Lan Xuanyu segera gemetar, dan kemudian bangun. Meskipun kristal di depannya tidak terlihat besar, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Seperti yang dikatakan pemburu harta karun, jika Anda benar-benar memilih untuk menyerap, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Lalu bagaimana kita bisa menyerapnya? Gu Yuena bertanya dengan curiga. Dia juga tidak tahu bagaimana menggunakan inti Dewa Naga ini. Saya hanya merasa bahwa kekuatan benda ini harus membantu anak saya. Pemburu harta karun memandangnya, dan kemudian ke Tang Wulin, kecuali jika kalian berdua bergabung satu sama lain,
satu menelan yang lain, dan kemudian menggunakan inti Dewa Naga. Mungkin untuk mencapai Dewa Naga lagi. Tapi itu juga akan sangat berbahaya. Karena, bagaimanapun, salah satu dari kalian adalah manusia dan yang lainnya adalah naga. Tubuh kalian berbeda. Saat kalian bergabung, saya khawatir masih akan ada masalah. Cara paling stabil adalah membiarkan tuan kecil berkultivasi ke tingkat Dewa Super, lalu menyerap inti Dewa Naga, lalu, aku cukup yakin aku bisa menjadi Dewa Naga. Petik 2. Tang Wulin berkata, tidak bisakah itu dibubarkan dan diserap? Setiap kali ia menyerap sebagian dari kekuatan inti Dewa Naga. Pemburu harta karun menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, bagaimana mungkin? Inti Dewa Naga adalah keseluruhan. Ini adalah kekuatan dari Dewa Naga. Dewa-Dewa Naga adalah Raja Dewa terkuat di awal. Setelah inti diinduksi, energi internal akan langsung mengalir keluar. Baik menyerap semuanya, atau mereka akan meledak dan mati. Dan saya curiga bahwa setelah penyerap diledakkan, inti ini tidak akan menjadi masalah, melainkan akan menyerap kembali semua kekuatan penyerap dan menjadi bagian dari dirinya sendiri. Itu sebabnya aku menyuruh tuan kecil untuk tidak mencoba. Itu terlalu berbahaya. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dalam diam. Gu Yuena melirik Tang Wulin. Kristal warna-warni itu memancarkan cahaya, dan menghilang ke dalam tubuhnya lagi. Tanpa inti Dewa Naga, pemburu harta karun juga sangat lega, dan mata besarnya penuh dengan kegembiraan. Ini bagus, ini bagus. Lan Xuanyu bertanya dengan curiga, ada apa? Binatang pemburu harta karun berkata, inti dari Dewa Naga. Jika Anda ingin menjadi Dewa Naga, ada dua tingkat terbesar yang harus dilalui. Tingkat pertama adalah fusi darah, yang sepenuhnya mengintegrasikan darah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak untuk mencapai garis keturunan Dewa Naga. Ini adalah masalah yang akan Anda hadapi dalam terobosan berikutnya. Jika masalah ini terpecahkan, maka level selanjutnya adalah waktu untuk benar-benar memulihkan alam Dewa Naga di masa depan. Untuk menjadi Raja Dewa, energi yang perlu Anda serap benar-benar menakutkan. Jumlah astronomis, dan jumlah energi astronomis ini, bahkan Drako seharusnya tidak dapat memberikannya, namun, sekarang inti Dewa Naga berbeda, jika Anda membuat terobosan berdasarkan itu, maka semuanya akan lancar banyak sekali. Kemungkinan pencapaiannya bisa diselesaikan tepat waktu. Setidaknya pasti ada peluang untuk terobosan. Untuk pertama kalinya, saya merasa Anda diharapkan untuk memulihkan Dewa Naga. Lan Xuanyu tiba-tiba berkata, jadi, energi yang terkandung di dalam inti Dewa Naga sangat besar. Tapi, ayah dan ibu, mengapa kamu tidak menyerapnya bersama-sama? Tang Wulin tersenyum pahit, pada awalnya, ibumu benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali posisi Dewa Naga. Tapi prasyaratnya adalah menelanku, artinya, kita berdua harus menghilang sebelum seseorang bisa menjadi Dewa Naga. Saat itu kami sudah punya perasaan, dia enggan menelan saya, jadi nanti. Petik 2. Gu Yuena berkata dengan lembut, siapa yang tidak tahan, Tang Wulin tersenyum dan berkata, aku tidak tahan, tapi aku tidak tahan. Apalagi menjadi Dewa Naga, bahkan jika aku memberiku Raja Dewa, aku tidak tahan. Lan Xuanyu berkata, jadi ternyata seperti ini. Mari kita pertahankan inti Dewa Naga untuk saat ini. Saya berencana untuk pergi ke Sekte Tang besok dan melakukan perjalanan ke Arsenal terlarang. Kemudian saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Master Pavilion. Saya akan membuat semua persiapan besok. Ayo pergi. Kali ini, kapal perang Silver Armor Dapeng yang bisa berangkat bersama kita. Dengan itu, keselamatan kita bisa lebih terjamin. Ayah, kamu bilang ingin pergi denganku sebelumnya, jadi ayo pergi bersama. Petik 2. Nah, bersama-sama. Ketika Tang Wulin mengatakan ini, matanya menatap Gu Yuena. Bu, bagaimana denganmu? Lan Xuanyu bertanya sambil tersenyum. Gu Yuena tersenyum dan berkata, ibu secara alami bersamamu. Kepada Lan Xuanyu, betapa dia menyukainya. Ini anakku sendiri, apalagi setelah reuni, mau berpisah kemana? Lan Xuanyu berkata, oke, kalau begitu Xiu-Xiu dan aku akan istirahat dulu, lalu membuat persiapan besok. Aku akan meneleponmu sebelum kita pergi. Xiu-Xiu, ayo pergi. Lalu dia berdiri dengan tangan Bai Xiu-Xiu. Aku bangkit, mengucapkan selamat tinggal pada Tang Wulin dan Gu Yuena, mengambil kembali hewan pemburu harta karun itu, dan segera pergi. Gu Yuena memperhatikan mereka pergi dengan mata lembut, senyum bahagia memenuhi wajahnya, dan dia akhirnya bertemu kembali dengan putranya.
Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak seperti ini? Adakah yang membuatnya lebih bahagia daripada reuni keluarga? Jangan pernah berpisah dari mereka lagi. Kenapa kamu masih belum pergi? Tiba-tiba, suara dingin membangunkan Tang Wulin dari kebahagiaannya. Dia menoleh untuk melihat Gu Yuena dengan bingung. Gu Yuena menatapnya dengan mata buruk, dan menunjuk ke arah pintu. Ekspresi Tang Wulin menegang, dan dia menunjuk ke pintu kamar, lalu ke dirinya sendiri. Ya, itu kamu, kenapa kamu tidak pergi? Kata Gu Yuena dengan marah. Tang Wulin tidak bisa tertawa atau menangis, ini kamarku. Ketika Gu Yuena tinggal, dia ingat apa yang dikatakan Lan Xuanyu sebelumnya, ya. Ini adalah kamar Tang Wulin, tapi dia juga pernah bangun di sini sebelumnya. Kamu pergi keluar, wajahnya sedikit memerah, tapi dia bersikeras. Tang Wulin tersenyum pahit, saya tidak punya tempat untuk pergi. Bagaimana? Lagi pula, itu kosong. Saya duduk agak jauh dari Anda dan bermeditasi di sudut. Saya berjanji untuk tidak mengganggu Anda, oke. Petik 2. Apakah kamu akan pergi? Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Saat dia berkata, Gu Yuena sudah berdiri. Aku pergi. Tang Wulin terpental putus asa. Dia meliriknya dengan enggan dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat mata Gu Yuena yang gigih, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pintu dan menutup pintu. Bawa itu. Melihatnya berjalan keluar dari pintu kamar, Gu Yuena berdiri di tempatnya, dan dia sedikit bingung. Detik berikutnya, air mata mengalir di pipinya. Menangis dan menangis, dia tiba-tiba tertawa lagi dengan embusan. Tutupi wajah Anda dengan kedua tangan. Keesokan paginya, Lan Xuanyu sudah sibuk dengan berbagai persiapan sebelum berangkat. Jika Anda bisa kembali lebih awal, itu akan menjadi beberapa. Meskipun jam kerja harian Draco lebih lama dari planet asalnya, mereka masih harus terbang jauh untuk kembali. Tentu saja, kecepatan kapal perang Silver Armor dapat menghemat banyak waktu. Tapi bagaimanapun juga, dia belum benar-benar mengemudikannya, dan sekarang dia tidak tahu seberapa jauh kapal perang Dapeng lapis baja perak ini bisa menjangkau. Arsenal terlarang pasti akan melakukan perjalanan, hal baik di sana, Lan Xuanyu, sudah lama didambakan. Meski dia akan diintegrasikan ke dalam galaksi Longma, namun jika ada peluang untuk menghancurkan beberapa lembaga penelitian ilmiah di galaksi Longma, dia tidak akan melepaskannya. Selama teknologi galaksi Longma tertinggal jauh di belakang Federasi, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Federasi. Setidaknya dalam waktu yang singkat, kita masih bisa damai. Gu Yuena tidak tahu kapan dia tertidur tadi malam. Dia tidak bermeditasi, dan basis kultivasi yang baru saja dia lewati mencapai tingkat Dewa Super. Baginya, dia tidak perlu bermeditasi sama sekali. Tubuhnya secara alami akan menyerap berbagai energi di udara untuk melengkapi dirinya sendiri. Dia bahkan mengontrol penyerapan energinya di udara di sini untuk menghindari mempengaruhi pohon keabadian. Ini juga salah satu alasan mengapa Tang Wulin ingin pergi bersama Lan Xuanyu. Bintang induk benar-benar tidak dapat mendukung pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super seperti mereka. Di sini, basis kultivasi mereka tidak hanya tidak ditingkatkan, mereka juga akan terpengaruh oleh penindasan. Tapi berbeda di alam semesta. Mereka dapat menyerap semua jenis energi di alam semesta secara tidak hati-hati untuk mengisi kembali diri mereka sendiri, tanpa mengkhawatirkan konsumsi yang berlebihan. Bab 1283, Mengejar Gu Yuena. Ketika Gu Yuena bangun dari tidurnya, dia hanya merasa segar dan dadanya rileks. Dia menghela nafas panjang dan berdiri dengan ringan dari tanah. Pergi ke jendela dan lihat keluar. Melihat danau di kejauhan, merasakan nafas kehidupan yang kuat. Dia tiba-tiba menemukan bahwa jenis relaksasi dan kelegaan pada saat ini sepertinya muncul untuk pertama kali dalam hidupnya. Perasaan ini sangat bagus. Setelah meregangkan tubuhnya, lengkungan anggun tubuhnya terungkap sepenuhnya. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia ingin berjalan-jalan, jadi dia pergi ke danau di luar. Itu pasti perasaan yang sangat indah. Membuka pintu kamar, dia terkejut menemukan bahwa Tang Wulin berdiri di sana dengan nampan di tangannya. Di atas nampan itu ada sepiring roti kukus panas, serta saus, bubur, dan telur yang paling umum, makanan. Panas naik dan mengalir ke hidung dengan aroma unik, langsung menyebabkan Gu Yuena memiliki rasa lapar yang kuat yang muncul dari tubuh. Apakah kamu sudah sarapan? Tang Wulin tersenyum. Dia sudah tampan, dan dengan makanannya, dia memiliki rasa yang aneh. Gu Yuena sedikit mengernyit,
sudah berapa lama kamu di sini? Tidak lama, sebentar. Apakah kamu lapar? Tang Wulin sudah masuk saat dia berkata, dan Bu Yuena tidak menghentikannya. Makanan di atas nampan di tangannya memang menggiurkan. Setelah menutup pintu, Tang Wulin menyerahkan nampan di depan Bu Yuena. Ayo. Melihat 2 mangkuk bubur di atas nampan, Bu Yuena memelototinya, lalu tiba-tiba mengambil semangkuk bubur, dan meminumnya. Bodoh. Kamu pelan-pelan, pelan-pelan. Tang Wulin tertawa. Setelah minum semangkuk bubur, Bu Yuena mengambil semangkuk bubur lagi, meletakkan mangkuk kosong itu di sisi Tang Wulin, lalu mengambil roti kukus lagi dan memakannya. Di bawah tatapan tercengang Tang Wulin, beberapa saat yang lalu, sepiring sarapan untuk 2 orang telah terhapus. Bu Yuena bahkan tidak meninggalkan sisa roti kukus untuknya. Yah, aku kenyang. Kamu bisa pergi sekarang. Bu Yuena melambaikan tangannya. Tang Wulin melihat ke piring, lalu padanya, dan berkata tanpa daya, kamu juga telah memakan bagianku. Bu Yuena meliriknya, bagianmu. Di mana? Tang Wulin menunjuk perutnya, kamu memakannya. Bu Yuena berkata, kamu punya kekuatan, dan kamu masih sarapan. Apakah kamu membutuhkannya? Jangan menyia-nyiakan makanan. Pergilah segera. Saat dia berkata, dia mendorongnya keluar. Ketika pintu di belakang Tang Wulin ditutup, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit linglung. Apa yang salah dengan kekuatan saya? Tidak bisakah kamu makan jika kamu kuat? Itu tidak benar. Dia memiliki kekuatan yang hampir sama denganku. Dia makan semuanya. Lihatlah piring dan mangkuk kosong di nampan di tangan Anda. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia lebih dari 10.000 tahun, mengapa dia marah dengan saya? Namun, tidak masalah, saya lakukan. Setidaknya dia mau makan makanan yang kubawa. Bu Yuena makan dan minum secukupnya, dan tidak keluar lagi. Karena dia menemukan bahwa orang cenderung mengantuk saat mereka kenyang. Kemudian dia bersandar di tempat tidur dan duduk di kasur, tidak tahu kapan dia tertidur lagi. Dia sangat menyukai perasaan rileks ini di seluruh tubuh. Dia tidak bisa merasakan waktu di luar di paviliun Dewa Laut, jadi ketika Gu Yuena bangun lagi, dia tidak tahu sudah berapa lama di luar. Aku meregangkan tubuh dengan malas, dan segera merasakan kenyamanan ekstra dari seluruh tubuhku. Sepertinya aku telah menyatu sepenuhnya dengan dunia di sekitarku. Itu adalah perasaan bahwa hukum memegang kendali penuh. Jika dia mau, kesadaran spiritualnya bahkan dapat dengan mudah menyebar ke setiap sudut planet ini. Tetapi dia tidak ingin menjadi seperti itu, dia bahkan tidak membiarkan kesadaran spiritualnya terlepas keluar, hanya menjaga dirinya dalam keadaan orang yang paling biasa. Dong dong dong, saat itu, ketukan di pintu terdengar. Bu Yuena berkedip, berdiri, menyisir rambut perak panjangnya yang agak tersebar, dan berjalan ke pintu kamar. Wei Hao, ini aku. Suara Tang Wulin datang dari luar pintu. Apa yang kamu lakukan lagi? Kata Gu Yuena kesal. Pengiriman makanan. Ini tengah hari, saatnya makan, kata Tang Wulin tanpa daya. Dia sepertinya sudah lama melupakannya, begitu mereka mencapai level kultivasi mereka, tidak perlu makan sama sekali. Gu Yuena tetap tinggal, dan tanpa sadar membuka pintu. Benar saja, Tang Wulin di luar pintu sedang memegang nampan yang lebih besar di tangannya, dan nampan itu berisi hidangan yang kaya rasa. Apa makan siang sekarang? Cepat sekali. Aku menyipitkan mata sebentar. Gu Yuena bergumam. Tang Wulin menahan senyuman dan berkata, kamu tidak bangun begitu saja setelah sarapan dan baru saja bangun. Tidak, aku sudah lama bangun. Gu Yuena segera membedakan dirinya. Tang Wulin masuk ke kamar, meletakkan nampan di lantai, dan memberi isyarat kepada Gu Yuena, apakah kamu masih bisa makan? Tentu saja. Gu Yuena duduk di hadapannya dengan jujur dan mulai makan bahkan tanpa memandangnya. Kali ini, Tang Wulin telah belajar banyak, jadi dia segera mulai mengambil makanan dengannya. Kecepatan keduanya sangat cepat, dan setelah beberapa saat, makanan yang dibawa Tang Wulin dimakan. Gu Yuena mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin, mengapa kamu masih bisa makan begitu banyak? Tang Wulin tercengang, apakah Anda ingat kapan saya bisa makan sebelumnya? Gu Yuena juga tercengang, lalu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, aku tidak ingat. Aku hanya ingin mengatakan itu tiba-tiba. Ada sedikit keanehan di hatinya, Tang Wulin mengambil tisu putih dan menyeka mulutnya secara alami. Gu Yuena secara tidak sadar ingin menghindar, tetapi dia tidak tahu mengapa, pada saat ini, dia kebetulan melihat mata Tang Wulin.
Matanya terfokus dan lembut, seolah-olah sedang menyeka hal-hal paling berharga di dunia. Melihat matanya, gerakan Gu Yuena berhenti secara alami, membiarkan dia menyeka sudut mulutnya. Tang Wulin meletakkan tisu dan berkata, aku akan menyimpan barang-barangku dulu. Kamu sudah lama tertidur, bisakah kita bicara nanti? Jangan khawatir, mari kita bicarakan masa lalu dan bicarakan tentang anakku, oke? Gu Yuena sedikit mengernyit, menatapnya, dan berkata, oke. Tang Wulin pergi dengan nampan, tidak lama, dia kembali ke kamar dan menutup pintu. Saya tidak tahu mengapa, ketika Gu Yuena melihatnya berjalan ke arahnya, dia tiba-tiba menjadi gugup dan menggerakkan tubuhnya ke belakang. Jaga jarak 3 meter antara kamu dan aku. Gu Yuena menunjuk ke bantal yang baru saja dia tempatkan di sisi yang berlawanan. Oh, oke, Tang Wulin setuju, dan duduk 3 meter darinya. Melihat dia menjaga jarak ini, Gu Yuena menghela nafas lega, berpikir, kamu tidak bisa menyentuhku pada jarak ini. Keduanya duduk berseberangan, saling memandang. Melihat mata ungu besar Gu Yuena, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk menjadi semakin lembut. Lambat laun, kelembutan menjadi obsesif, dan dia tanpa sadar mengangkat tangannya, seolah ingin menangkap sesuatu. Gu Yuena berkata dengan waspada, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan kamu ingin berbicara denganku? Kenapa kamu tidak berbicara? Oh, ya, mari kita bicara. Tang Wulin berkata dengan cepat seolah-olah dia sudah sadar. Aku ingin bertanya, apakah kamu ingat saat melahirkan anak laki-lakimu? Apakah kamu melahirkannya dalam wujud manusia atau dalam wujud naga? Tanya Tang Wulin penasaran. Gu Yuena terkejut, menggelengkan kepalanya kosong, dan berkata, saya tidak tahu. Saya dicairkan dari es. Saat itu, saya dalam bentuk manusia. Tang Wulin berkata, saya ditemukan di laut. Saya terapung ke pantai dan diselamatkan. Itu adalah seorang gadis yang menyelamatkan saya. Saya benar-benar tidak ingat apa-apa pada saat itu. Untungnya, dia merawat saya. Nanti, dia mengatakan bahwa saya terlihat baik dan meminta saya untuk menjadi selebriti. Saya mencobanya, dan kemudian saya mulai bernyanyi. Petik 2. Gadis. Apakah itu cantik? Gu Yuena berseru. Bab 1284, bagaimana Anda ingin tetap dekat? Yah, itu cantik. Itu juga sangat baik bagiku. Namanya Le Qingling. Tapi sejak aku pergi menyelamatkanmu, aku pergi. Aku juga mengumumkan pengunduran diriku dari industri hiburan, dan tidak menghubunginya lagi. Sekarang aku ingin datang, sungguh sesuatu aku kasihan padanya. Petik 2. Apa yang kamu ceritakan padaku? Aku merasa kasihan pada mereka, jadi pergilah ke mereka. Kata Gu Yuena ringan. Tang Wulin menghela nafas pelan dan berkata, aku tahu dia selalu menyukaiku. Tapi, aku tidak bisa menyukainya. Hati saya terisi sejak 10.000 tahun yang lalu, tidak ada celah. Meskipun pada saat itu saya tidak tahu siapa yang berpura-pura berada di hati saya, tetapi saya tahu bahwa saya tidak dapat menyukai orang lain. Selama bertahun-tahun, saya juga telah menasihatinya bahwa dia harus mencari rumahnya sendiri, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia benar-benar gadis yang konyol, apa? Gu Yuena tercengang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Wulin melanjutkan, saya seperti Anda, selama saya mencoba mengingat, saya akan pusing. Saat itu saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Kemudian, setelah melihat Anda untuk pertama kalinya, saya mulai mengerti. Alasan mengapa saya tidak ingin mengingat, karena saya tidak ingin mengingat rasa sakit, terutama ketika saya tidak tahu di mana Anda berada. Jika saya ingat dan saya tidak dapat menemukan Anda, saya khawatir saya tidak dapat menahan diri untuk mati lagi, karena saya pasti akan kupikir kamu sudah mati. Saat kita dulu bersama, mungkin itu sangat menyakitkan. Jadi, sungguh bagus bahwa kamu tidak dapat mengingat sekarang. Hanya saja, jangan pikirkan itu. Mari kita nantikan semuanya, oke. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan, bukankah kamu berbicara tentang hal-hal sebelumnya? Kata Gu Yuena. Tang Wulin mengangguk, baiklah, jangan bicara tentang masa lalu. Biarkan saja, kamu hanya perlu tahu bahwa aku pernah menyesalimu sebelumnya. Aku akan memberi kompensasi yang baik di masa depan. Aku tidak membiarkanmu berbaikan. Gu Yuena memalingkan muka, aku tidak mengenalmu dengan baik, dan aku tidak mengingatmu lagi. Tang Wulin tersenyum sedikit, dan berkata, tidak masalah jika kamu tidak akrab. Jika kamu lebih sering bersama,
kamu akan lebih akrab. Dan kamu tahu, kami memiliki Suanyu. Kerabat sedarah tidak dapat diubah. Bahkan jika kamu tidak mengingatku, kamu bahkan tidak menyukaiku, tapi Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa Anda adalah ibunya dan saya adalah ayahnya. Apakah Anda tidak ingin Suanyu bahagia? Putra kami tidak memiliki orang tua kandung sejak dia masih kecil, dan kami berutang terlalu banyak padanya. Masa depan Day, bukankah kita harus menebusnya? Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, mata Gu Yuena tiba-tiba menjadi lembut, dan dia mengeluarkan, Tang Wulin melanjutkan, karena kita ingin putra kita bahagia, pertama-tama kita harus membuatnya melihat bahwa kita bahagia, sehingga dia benar-benar bahagia. Dia pasti ingin kita bersama dan tinggal bersamanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpisah, jika tidak maka hanya akan membuatnya khawatir. Oleh karena itu, meskipun kamu berpura-pura berada di depan anakmu, jangan perlakukan aku terlalu buruk. Kita harus selalu lebih baik di hadapannya. Akankah itu berhasil? Petik 2. Gu Yuena tertegun, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Apakah kamu mencoba untuk melakukannya? Tang Wulin berkata dengan tenang, kalau begitu katakan padaku, ada apa denganku? Kamu, Gu Yuena berpikir sejenak, memang seperti itu. Dengan pemahamannya tentang Lan Suanyu, putranya pasti ingin mereka bersama. Maka kamu tidak bisa terlalu banyak. Bagaimana kamu ingin tetap dekat? Gu Yuena bertanya dengan waspada. Tang Wulin berkata, ini pasti tidak akan terlalu banyak, jangan khawatir. Mari kita ubah alamatnya dulu, menurutmu apakah itu akan berhasil? Setidaknya dengan cara ini akan kurang produktif. Anakku akan terdengar lebih nyaman. Bagaimana cara mengubahnya? Gu Yuena bertanya dengan curiga. Tang Wulin berkata, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Gu Yue dan kamu akan memanggilku Wulin. Apakah ini oke? Gu Yuena dengan enggan berkata, iya. Tang Wulin sedikit tersenyum, baiklah, ini awal yang baik. Oke, mari kita lakukan ini dulu, kamu bisa istirahat, saya akan pergi kerja dulu. Saya juga ingin membuat persiapan dan membuat penjelasan dengan perguruan tinggi. Besok aku akan pergi sekarang. Kapal perang Silver Armor Dapeng seharusnya sudah disiapkan. Aku akan membawakanmu makanan lagi malam ini. Petik 2. Setelah berbicara, dia berdiri dengan bebas dan keluar. Melihat punggungnya pergi, Gu Yuena tiba-tiba merasa sedikit kecewa di hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Itu saja. Baru saja pergi. Tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Meskipun dia berpikir seperti itu di dalam hatinya, dia tidak menunjukkan apapun. Berdiri, berjalan ke jendela dan lihat pemandangan di luar. Lan Suanyu memang sangat sibuk hari ini, terlalu banyak hal yang harus disiapkan. Untungnya, pohon tua itu banyak membantunya. Di sisi tanaman roh binatang, pohon tua membantunya memilih, dan mengatur tanaman besar ini untuk langsung naik ke kapal perang Dapeng lapis baja perak. Semua makhluk roh tumbuhan tingkat dewa dan mereka yang hampir menerobos ke tingkat dewa tetap lebih dulu. Lan Suanyu tinggal di gudang senjata tabu hampir sepanjang hari, mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan senjata tabu ini dan membuat pilihan. Sore hari, saya pergi ke gudang Tangmen dan mengambil beberapa logam langka. Armor pertempuran dua karakter teman-temanku memang harus diganti. Ada cukup banyak logam langka, bahkan jika dia tidak bisa membuatnya untuk teman-temannya, bukankah ada ayah? Ayah sendiri, tapi pandai besi tingkat dewa yang memang layak. Sejak 10.000 tahun yang lalu, dia adalah bengkel pertama di Federasi. Bersamanya, selain baju besi perangnya sendiri yang perlu ditempa sendiri, ayah bisa menyelesaikan baju besi perang 33 rekan Tianyi lainnya. Setelah hari yang sibuk, baru pada malam hari dia menghentikan semua persiapan. Perangkat terbaru di kapal perang Yinjia Dapeng juga dilengkapi dengan upaya habis-habisan Sekte Tang. Besok pagi, mereka bisa berangkat, kembali ke armada ke-7, dan kemudian kembali ke Dragon Star. Kembali ke kota langit abadi dan masuk ke paviliun Dewa Laut. Di dalam paviliun Poseidon, masih sepi. Tepat ketika Lan Suanyu hendak naik ke atas, ada suara di telinganya. Jangan datang dulu, tunggu sebentar, suara itu milik Tang Wulin. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Lan Suanyu tidak bisa membantu tetapi tercengang, apa yang sedang terjadi. Jangan biarkan dirimu naik. Mata Lan Suanyu bergerak. Dapatkah dikatakan bahwa orang tuanya memikirkan hal ini? Lan Suanyu tidak dapat menahan senyum aneh di sudut mulutnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
dia menemukan tempat di lobi paviliun Dewa Laut dan duduk. Di lantai 2, ruang paling dalam. Tepat setelah makan malam dengan Gu Yuena, Tang Wulin tersenyum dan berkata, Suanyu kembali. Ya, aku juga merasakannya, kata Gu Yuena. Tidak perlu melepaskan kesadaran spiritual sama sekali untuk hubungan darah, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa putranya telah kembali. Tang Wulin berkata, aku memikirkannya, dan kita akan pergi besok. Dan kita akan pergi bersama putra kita. Untuk meyakinkan putra kita, Anda dapat melihat apakah kami ingin menunjukkan sedikit lebih dekat di depannya sehingga dia dapat kembali ke Tianlongxing. Saya tidak akan mengkhawatirkan kita lagi. Petik 2. Mata Gu Yuena tiba-tiba membelalak. Apa yang ingin kamu lakukan? Tang Wulin membisikkan beberapa kata dengan suara rendah, dan Gu Yuena berkata tanpa ragu-ragu, tidak. Kamu. Saat dia berkata, telinganya memerah. Tang Wulin menundukkan kepalanya, menghela nafas pelan, dan berkata, dulu aku kasihan padamu. Aku tidak punya kesempatan untuk menjagamu dengan baik. Sebenarnya, ini tidak akan terlalu menyinggung perasaanmu. Lagi pula, itu juga untuk putranya. Kamu tahu. Petik 2. Lan Suanyu tidak tahu bahwa ayahnya menggunakan dirinya sebagai ikatan kasih sayang. Gu Yuena menatapnya tanpa sadar, tetapi melihat rongga mata Tang Wulin agak merah, seolah mengingat sesuatu. Kali ini saja, oke. Jangan khawatir, aku berjanji untuk tidak menyinggung perasaanmu, itu hanya gelembung. Tang Wulin berkata dengan sungguh-sungguh, untuk putraku. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam, memalingkan muka, tidak menatapnya, lalu mengangguk sedikit. Bab 1285, Cuci Kaki. Kalau begitu tunggu aku. Tang Wulin buru-buru membawa nampan dan keluar. Setelah beberapa saat, dia masuk dengan kursi di satu tangan dan baskom berisi air panas di tangan lainnya. Pertama-tama letakkan kursi di sana, menunjuk satu jari, memberi isyarat kepada Gu Yuena untuk duduk, dan kemudian meletakkan baskom di depannya. Di dalam panci berisi air panas, tercium aroma samar, bukan bau wangi, tapi semacam aroma makanan. Gu Yuena melihat dengan saksama, dan di antara air panas, ada hal-hal seperti bola kecil. Dia tidak tahu cara memasak, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat apa itu. Apakah kamu memasukkan sesuatu ke dalam air? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin berkata, ya, saya menaruh beberapa merica saat merebus air. Ini memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah dan mengeruk agunan, yang baik untuk tubuh. Coba suhu air. Tang Wulin duduk bersila di depan bak air. Gu Yuena menatapnya, lalu ke baskom air, dan kemudian dengan hati-hati memasukkan kakinya ke dalam baskom air. Tiba-tiba, kakinya dilumuri air hangat, dan rasa hangat muncul dari telapak kaki dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh, nyaman tak terkatakan. Air panas kuning pucat itu mengepul dengan sedikit uap, dan dalam panas yang redup, dia bisa melihat wajah Tang Wulin yang menjulang. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya sepanci air panas dan kaki gelembung sehingga putranya dapat melihat bahwa mereka memiliki hubungan yang baik sekarang. Tetapi pada saat ini, saya tidak tahu mengapa, ketika perasaan hangat dan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuh, Gu Yuena tiba-tiba merasa ingin menangis. Itu adalah perasaan benar-benar dikelilingi oleh kebahagiaan. Bahkan pengalaman pertamanya dalam hidupnya. Apakah suhu air oke? Tang Wulin mengangkat kepalanya dan bertanya padanya. Ya, Gu Yuena mengangguk ringan, matanya sedikit memerah, matanya sangat melembut ketika dia menatapnya. Di lantai bawah, suara ayah Lan Suanyu bergema lagi di benaknya, ayo naik. Tidak lama kemudian Tang Wulin dan Gu Yuena mendengar langkah kaki putra mereka. Wajah Gu Yuena tiba-tiba memerah, dan membiarkan putranya melihatnya membasahi kakinya, apakah tidak apa-apa? Apakah Anda merasa terlalu intim? Suara langkah kaki putranya telah mencapai pintu, dan Gu Yuena tanpa sadar melihat ke pintu. Pada saat ini, dia hanya merasakan air beriak di dekat kakinya, dan saat berikutnya, sepasang tangan yang hangat dan kuat telah memegangi kakinya. Gu Yuena terkejut dan tanpa sadar menunduk, tepat pada waktunya untuk melihat senyum cemerlang Tang Wulin, ini anakku. Kamu, ayah, ibu. Lan Suanyu berjalan ke pintu, dan kemudian melihat pemandangan di depannya. Gu Yuena duduk di bangku, wajahnya yang cantik memerah, Tang Wulin duduk bersila di tanah di depannya. Celana Gu Yuena digulung, dan sepasang sol putih giok direndam dalam air panas di baskom. Dan Tang Wulin duduk di depannya,
dengan tangan di air, dengan lembut mengusap kakinya. Lan Xuanyu berkedip, tanpa sadar berpikir, apakah itu berkembang begitu cepat. Ayah sedikit hebat. Ahem, haruskah aku kembali lagi nanti? Lan Xuanyu tanpa sadar ingin melarikan diri. Tidak apa-apa, masuk. Tang Wulin menoleh dan tersenyum padanya. Oh, Lan Xuanyu setuju, dan masuk dengan beberapa keraguan. Dia dengan jelas melihat bahwa ayah mengedipkan mata. Apa artinya ini? Tetapi betapa pintarnya dia segera mengerti bahwa kedatangannya efektif, dan dia masuk sekarang. Gu Yuena memelototi Tang Wulin karena malu, ingin melakukan serangan, tetapi ingat suaranya di benaknya, untuk putranya, untuk putranya. Mengambil napas dalam-dalam, dia nyaris tidak menekan keinginan untuk menendangnya. Menatap Tang Wulin, dia tersenyum sedikit. Xuanyu, duduk dulu. Oke, Lan Xuanyu setuju, menemukan kasur dan duduk. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit penyesalan. Dia tahu bahwa inilah situasinya, jadi dia harus membawa Xiu-Xiu bersamanya. Ini suapan penuh makanan anjing. Sungguh, namun, dia tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Adegan di depannya tumpang tindih dengan saat ayahnya duduk di kursi utama saat pertemuan paviliun Dewa Laut belum lama ini. Benar-benar terlalu kontras dan secara visual mengejutkan. Meskipun dia belum melihat bagaimana ayahnya begitu kuat di dunia master jiwa daratan 10.000 tahun yang lalu. Namun, dia banyak mendengar tentang legenda ayahnya. Master Paviliun Poseidon Academy Shrek, Master Sekte Tang, bahasa bulan naga emas Tang Wulin, pahlawan besar yang menyelamatkan umat manusia. Apa yang kamu lakukan sekarang? Mencuci kaki, yaitu mencuci kaki, membasuh kaki untuk istri saya. Gerakannya tidak mahir, tapi dia serius, dan wajahnya penuh senyum. Gu Yuena juga menatap Tang Wulin di depannya dengan tatapan kosong, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung, ada sedikit panas di telapak tangannya, menjaga air pada suhu konstan. Telapak tangan bergesekan dengan telapak kaki mereka, dan semburan arus hangat menyebar ke seluruh tubuh. Dari ketidaknyamanan awal, secara bertahap, matanya menjadi lembut. Seorang pria rela membasuh kaki istrinya di depan putranya. Ini sungguh bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Terlebih lagi, dia bisa dikatakan sebagai orang pertama di dunia manusia saat ini. Tapi semuanya begitu alami, tidak ada keengganan. Meski gerakannya tidak mahir, tapi dia sangat serius. Gerakannya lembut dan intensitas sedang. Tidak ada keengganan. Melihat kesediaan dan kesediaannya, hati Gu Yuena tidak bisa menahan diri untuk menjadi lembut. Wulin, tidak apa-apa, ucapnya lembut. Memanggil namanya, suaranya sangat natural. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan tersenyum, aku akan segera sembuh. Lan Xuanyu, yang sedang duduk tidak jauh, mengedipkan mata, dan dia merasa sedikit linglung. Dia masih ingat dengan jelas pertama kali dia melihat Guru Nana dan pertama kali dia melihat Paman Le. Pertama kali saya melihat Guru Nana, dia sedingin makhluk abadi, dia tampak seperti asap manusia. Apakah Anda benar-benar sendirian dengan ibu yang terlihat seperti perempuan dan tersipu? Pertama kali saya melihat Paman Le di atas panggung. Dia menjadi subjek banyak perhatian dan generasi bintang-bintang besar. Dia selalu memiliki senyum lembut, tapi di tulangnya ada semacam ketidakpedulian, dan pada saat ini, ayah tersenyum yang membasuh kaki orang seolah-olah memegang harta juga sendirian. Senyuman dari hati mengikuti di wajah Lan Xuanyu. Apa itu kebahagiaan? Ada banyak jenis kebahagiaan, sungguh kebahagiaan menyaksikan ayah membasuh kaki ibu. Cuci dan cuci, gosok dan gosok. Setelah Gu Yuena mendesaknya sekali di awal, dia tidak mengatakan apa-apa. Gerakan Tang Wulin berangsur-angsur menjadi lebih mahir. Setelah sekian lama, dia tidak tahu kemana harus mengeluarkan handuk besar berwarna putih bersih dan meletakkannya di atas lututnya. Kemudian dia mengangkat salah satu kaki Gu Yuena dari air dan meletakkannya di atas lututnya. Sebuah handuk lembut menutupi kakinya dan mengeringkannya dengan air. Letakkan selang celana dengan hati-hati dan singkirkan kaki ini. Lalu ada satu lagi. Selesaikan semuanya. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan tersenyum dan berkata, aku akan memandikanmu setiap hari mulai sekarang, oke. Wajah cantik Gu Yuena sudah merah saat ini, dan dia tanpa sadar mengeluarkan, Sebelum dia benar-benar bisa bereaksi, Tang Wulin sudah mengambil pembersih kaki dan keluar. Saat dia melihat ayahnya keluar untuk mencuci kakinya, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa dia harus pergi. Tidak bisa tinggal lagi,
apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar tidak dapat diprediksi. Ahem, Bu, itu, aku akan kembali dulu. Xiu masih menungguku. Aku akan meneleponmu lagi sebelum kita berangkat besok pagi. Kamu dan ayah, itu, aku pergi. Setelah itu, dia dengan cepat kabur. Kamu, apa yang kamu lari? Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Gu Yuena baru saja sadar. Tapi Lan Xuanyu sudah tidak terlihat lagi. Bab 1286, rambutmu berantakan, aku akan menyisirnya untukmu. Anak nakal ini, Gu Yuena tidak bisa membantu tetapi marah. Namun, kehangatan dari kaki masih terasa jernih. Wajah Qiao semakin memerah, dan dia melihat ke atas ke arah pintu. Penjahat ini benar-benar penjahat. Orang jahat itu kembali, tutup pintu. Kemudian dia mendatangi Gu Yuena yang masih duduk di kursi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Gu Yuena menatapnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan seperti rusa kecil menabrak hatinya. Rambutmu berantakan, aku akan menyisirnya untukmu. Tang Wulin tersenyum tipis, dan sebuah sisir muncul di tangannya, dengan lembut menyisir rambut perak panjangnya yang halus. Gerakannya sangat lembut, dan tidak ada tindakan berlebihan lainnya. Gu Yuena tertegun dan membiarkannya menyisir dirinya sendiri. Saya benar-benar lupa bahwa putra saya telah pergi, dan tidak perlu menunjukkan kasih sayang di depan putranya. Matanya sedikit kabur, dan sepertinya ada banyak kenangan yang melayang-layang di benaknya. Tapi kali ini, tidak ada lagi sakit kepala. Ya, hanya kelembutan di belakangnya. Saya tidak tahu kapan, dia telah menutup matanya, dan nafasnya berangsur-angsur menjadi seimbang. Kepala bersandar padanya tanpa sadar, dan tertidur lelap. Wajah Tang Wulin penuh warna lembut, tetapi matanya sedikit memerah, dan dia berbisik lembut, 10.000 tahun, kamu telah menderita. Setelah mengikutiku, kamu telah menanggung begitu banyak, siksaan yang kamu alami di dalam hati, bahkan sekarang pun aku tidak bisa membayangkannya. Di masa depan, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun penderitaan. Tidak peduli kapan, aku akan menjagamu dan menemanimu. Petik 2. Menyingkirkan sisir, dengan hati-hati mengangkatnya dari kursi, berjalan ke samping, lalu memeluknya dan duduk, membiarkannya meringkuk di pelukannya dan tertidur. Dini hari, ketika sinar matahari pertama bersinar di kota langit abadi, 33 orang Tianyi sudah siap untuk pergi. Lan Mengqin menyentuh Bai Xiu di sebelahnya, dan berkata, di mana Xuanyu di rumahmu? Xuanyu, panggil saja Guru Nana dan Paman Le. Bai Xiu berkata dengan wajah tersipu. Ada apa denganmu? Apa kalian tadi malam? Mata Lan Mengqin tiba-tiba membelalak. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Bai Xiu sangat malu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparnya. Tadi malam, tidak ada yang tak terlukiskan terjadi tadi malam. Hanya saja orang jahat itu, setelah kembali, saya tidak tahu mengapa, jadi dia harus mencuci kakinya. Dia benar-benar memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan manis. Rasa manis dari hati seperti itu tidak bisa disembunyikan. Tepat ketika Lan Mengqin hendak terus menggodanya, tiba-tiba cahaya berkedip di depan bukit dan keluarga 3 orang Lan Xuanyu datang. Wajah Gu Yuena agak dingin, tetapi Tang Wulin tersenyum. Lan Xuanyu ada di antara keduanya. Ayo, kita berangkat. 33 Tianyi, bersama dengan Tang Wulin dan Gu Yuena, bangkit pada saat yang sama, dan terbang lurus ke bawah. Ketika Gu Yuena terbang, dia tidak bisa membantu tetapi memelototi seseorang. Penjahat ini pasti telah melakukan trikku tadi malam, pasti. Di masa depan, dia tidak akan pernah bisa memberinya kesempatan untuk melatih saya. Pagi ini, ketika dia bangun dari tidurnya, dia merasakan hangat di sekujur tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidur di pelukan pria itu. Masih memegangi pinggangnya, itu sangat, dan pria jahat itu tersenyum padanya. Wajahnya terlalu tebal. Evaluasi saya sendiri tentang dia benar-benar bukan orang yang baik. Tang Wulin memegang aroma hangat nefrite sepanjang malam, secara alami puas. Saat ini, semangatnya tak terkatakan, dan suasananya cerah. Seluruh tubuh tanpa sadar mengeluarkan nafas sinar matahari. Sesampainya di Shrek Space Center, kapal perang 33 Tianyi sudah siap berangkat. Tentu saja kapal perang Silver Armor Dapeng tidak bisa langsung muncul di planet asalnya, yang masih dalam tahap rahasia. Oleh karena itu, mereka harus mengambil 33 kapal perang Tianyi terlebih dahulu,
dan bertemu dengan kapal perang Yinjia Dapeng di luar angkasa. Hewan roh tumbuhan telah diangkut secara diam-diam kemarin, dan mereka menunggu di kapal perang Dapeng lapis baja perak terlebih dahulu. Naik ke 33 kapal perang Tianyi, Lan Xuanyu memimpin, naik ke langit, dan meninggalkan planet asalnya lagi. Melihat bintang Douluo secara bertahap semakin mengecil di luar jendela kapal, Lan Xuanyu merasa sedikit enggan. Dia tahu bahwa setelah pergi kali ini, dia mungkin tidak dapat kembali untuk waktu yang lama. Namun, kali ini orang tuanya berjalan bersamanya, ia juga merasa puas. Kemarin, dalam situasi yang begitu sibuk, dia membawa Bai Xiu pulang untuk tinggal di malam hari, dan kembali ke rumah Nan Cheng dan Lan Xiao. Tinggal bersama mereka sepanjang malam. Saat mengucapkan selamat tinggal pagi ini, Nan Cheng menangis dan menyuruh mereka kembali lebih awal. Kapal perang 33 Tianyi tidak dapat melakukan banyak modifikasi dalam beberapa hari, tetapi perangkat lipat ruang internal masih terpasang, yang dapat membawa lebih banyak barang. Tentu saja, ini tidak seberapa dibandingkan dengan kapal perang Yinjia Dapeng. Kapal perang Dapeng lapis baja perak telah mengalami transformasi dan penyesuaian berkelanjutan. Ini dalam kondisi terbaik sekarang, ini adalah kristalisasi teknologi Sekte Tang dan Akademi Shrek. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah kapal perang berteknologi pertama dari Federasi saat ini. Setelah terbang selama 7 jam, ia sampai di titik pendaratan yang ditentukan. Lan Xuanyu mengendalikan 33 kapal perang Tianyi dan perlahan berhenti. Mungkin itu untuk merasakan kedatangan mereka. Saat berikutnya, dalam kehampaan, sentuhan perak muncul tanpa suara. Itu adalah burung rok yang besar, bahkan di luar angkasa, sangat menarik. Setelah penyesuaian dan pengujian terus-menerus, kapal perang Dapeng lapis baja perak akhirnya diselesaikan dengan panjang total 1.350 meter, dengan sayap Dapeng dikerahkan, mencapai 980 meter. Ini sudah seukuran kelas kapal perang. Lebih penting lagi, ketika itu ditangguhkan di udara, itu sama sekali tidak terlihat sebagai kapal perang, tetapi lebih seperti makhluk luar angkasa yang sangat besar. Sisik perak menutupi seluruh tubuh, dan bahkan sepasang mata menusuk, memancarkan cahaya merah keemasan yang samar. Ruang di sekitar kapal perang Dapeng lapis baja perak jelas sedikit terdistorsi. Itu jelas muncul di bidang penglihatan Lan Xuanyu, tetapi tidak menunjukkan sedikit pun di radar. Dengan kata lain, ia mengandalkan teknologi luar angkasa untuk memiliki kemampuan untuk melindungi semua deteksi radar. Nafas lembut dilepaskan dari kapal perang Dapeng lapis baja perak, ilusi dan aneh, mempesona dan penuh kekuatan yang tak terlukiskan. Dibandingkan dengan itu, Emerald Demon Battleship benar-benar hanya makhluk kecil. Pada saat ini, cahaya perak ditembakkan dari kapal perang Dapeng lapis baja perak, menutupi 33 kapal perang Tianyi. Ditutupi oleh cahaya perak, Lan Xuanyu mematikan pendorong 33 kapal perang Tianyi. Detik berikutnya, cahaya di pinggiran kapal perang 33 Tianyi jelas terdistorsi, dan kemudian segala sesuatu di sekitarnya berubah sesuai. Ini adalah ruang perak, dikelilingi oleh cahaya redup perak cemerlang. Mengontrol 33 Tianyi berhenti. Lan Xuanyu telah merasakan fluktuasi energi kehidupan yang kuat di luar melalui konduksi udara. Kapal perang ekologis adalah kristalisasi bioteknologi dan teknologi modern. Di antaranya tidak hanya teknologi terbaru dari Shrek Academy dan Tang Sek, tetapi juga bantuan dari Sun Luoxing. Hanya jiwa binatang yang paling tahu energi kehidupan dari jiwa binatang. Palka terbuka, dan di luar, pohon sudah menunggu di sana. Berdiri bersama Sulao, ada seorang kenalan. Erming yang jangkung dan kekar sedang memandangi 33 kapal perang Tianyi di depannya dengan mata yang membara. Ketika dia melihat Lan Xuanyu keluar dari situ, sebuah senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Tapi saat berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Karena dia melihat dua orang yang keluar mengikuti Lan Xuanyu. Paman Erming. Tang Wulin tersenyum tipis, sebelum tubuhnya berkedip, dia telah mencapai depan Erming, membuka lengannya, dan memeluknya erat. Kamu, Erming mengetahui sesuatu tentang Tang Wulin melalui Akademi Shrek. Tetapi mengetahui adalah satu hal, tetapi melihatnya adalah hal lain. Melihat Tang Wulin, bahkan jika generasi binatang buas ini yang tidak tahu berapa tahun di seluruh daratan, matanya tidak bisa membantu tetapi merah. Bab 1287, Donasi Tubuh. Oke, hebat. Kamu baik-baik saja. Akhirnya aku bisa menjelaskan kepada ayahmu. Kalau tidak,
Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya ketika dia kembali. Lan Xuanyu dan Gu Yuena juga turun. Melihat Gu Yuena, Erming tanpa sadar melangkah maju, matanya berkedip-kedip. Tang Wulin buru-buru berkata, "Paman Erming, ingatan Gu Yue belum sepenuhnya pulih." Erming menghela nafas pelan, "Tidak apa-apa jika kamu tidak sembuh. Awalnya, kamu tidak tahu bahwa gadis ini benar-benar membayar banyak untukmu. Bahkan tanggung jawabnya diabaikan. Itu berada di bawah tekanan situasi umum, akhirnya itu sebabnya dia harus memilih itu. Dia tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Dia gadis yang baik." Petik 2. Yah, jangan khawatir. Sekarang kita tidak lagi memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan di antara kita. Melihat bahwa makhluk jiwa juga memiliki rumah sendiri, kupikir bahkan jika dia memulihkan ingatannya sekarang, dia pasti akan sangat bahagia dan puas. Penderitaan kami sebelumnya akhirnya ditukar dengan koeksistensi damai dan saling membantu antara manusia dan makhluk jiwa. Itu sangat berharga. Petik 2. Erming mengangguk dan berkata, "Jangan bicarakan ini. Kamu akan hidup untuk dirimu sendiri di masa depan." Ngomong-ngomong, itu benar-benar naga yang melahirkan naga dan burung phoenix untuk melahirkan burung phoenix. Putramu benar-benar luar biasa. Nak, kapal perang Dapeng Lapis Baja Perak akan diserahkan kepadamu. Ayo, aku akan membawamu membiasakan diri dengan kapal perang ini dan mengajarimu cara menggunakannya. Petik 2. Kapal perang Silver Armor Dapeng telah dikembangkan dan diproduksi di Saint Luosing sebelumnya, dan Erming secara alami adalah yang paling akrab, jadi kali ini dia secara pribadi mengirim kapal perang Silver Armor Dapeng ke Lan Xuanyu dan yang lainnya untuk digunakan. Di bawah kepemimpinan Erming, Lan Xuanyu dan teman-temannya menjadi akrab dengan kapal perang besar ini. Hal yang paling kuat tentang kapal perang Dapeng Lapis Baja Perak adalah selama ia memiliki kekuatan mental yang cukup, bahkan satu orang pun dapat mengendalikannya. Tentu, premisnya adalah kekuatan spiritual pada tingkat kesadaran Tuhan. Tapi itu juga bisa dibagikan dan dikendalikan oleh banyak orang, jadi tidak perlu satu orang memiliki kekuatan mental yang kuat. Kapal perang ini hampir mempertahankan dan memperbesar semua kemampuan Dapeng Lapis Baja Perak asli, sekaligus menambahkan teknologi tertinggi Tangmen. Semua jenis senjata berteknologi tinggi dapat dikatakan memiliki segalanya, bersenjata lengkap. Dalam kata-kata Erming, jika kapal perang Silver Armor Dapeng meledak dengan kekuatan penuh, bahkan jika itu bertemu dengan induk federasi, ia akan mampu melawannya. Semakin dia mengerti, semakin dikagumi Lan Xuanyu. Teknologi kapal perang Dapeng Lapis Baja Perak ini benar-benar telah melampaui teknologi kapal perang yang dimiliki oleh Federasi Douluo pada suatu zaman. Kombinasi sempurna antara bioteknologi dan teknologi modern. Baik itu kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, kemampuan untuk menyerap energi kosmik untuk mengisi dirinya sendiri, dan teknologi pencernaan energi internal, ini saat ini tidak tersedia di Federasi. Terutama masih diterapkan pada kapal perang sebesar itu. Sekarang teknologi ekologi kapal perang kita pada dasarnya telah selesai. Satu-satunya masalah adalah untuk membuat kapal perang tingkat ini, dibutuhkan sisa-sisa makhluk jiwa yang kuat. Selain itu, tidak hanya makhluk jiwa harus kuat dalam hidup, tetapi juga cocok untuk terbang. Oleh karena itu, kami belum cukup baik untuk bisa dibandingkan dengan Rok Lapis Baja Perak. Beberapa mayat naga yang kau kirim kembali tidaklah buruk, kami sedang mencoba. Namun, dibandingkan dengan Rok Lapis Baja Perak ini lebih lemah. Jika kamu memiliki mayat ras naga kelas atas, kamu sebaiknya mendapatkan beberapa kembali. Seharusnya bisa menciptakan eksistensi yang sebanding dengan kapal perang Dapeng Lapis Baja Perak ini. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Jika saya memiliki kesempatan, saya akan mencoba." Tidak cukup, naga atas tidak mudah diburu. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara berdering, "Berikan warisan saya." Ketika suara ini muncul, di antara orang-orang yang hadir, kecuali Tang Wulin dan Gu Yuena, semua orang pasti terkejut. Karena suara ini sebenarnya berasal dari Lan Xuanyu. Detik berikutnya, cahaya hitam dan bayangan berkedip-kedip dan terpisah dari tubuh Lan Xuanyu. Sosok tinggi, wajah tampan, dan untaian emas di antara rambut hitam bahkan lebih cerah. "Itu kamu." Erming memandang pria di depannya dengan heran. Ini dipisahkan dari tubuh Lan Xuanyu, bukankah generasi Dewa Binatang Kaisar Tian yang telah tidur di tubuhnya sebelumnya? Dewa Binatang di Tian tersenyum sedikit dan membungkuk sedikit kepada Gu Yuena, di Tian telah melihat Tuhan. Gu Yuena mengerutkan kening,
tetapi tidak berbicara. Ditian memandang Tang Wulin lagi, sepertinya ingatanmu telah sepenuhnya pulih. Tang Wulin mengangguk sedikit, halo, Dewa Binatang Senior. Ditian melambaikan tangannya dan berkata, senior tidak berani. Saya hanya bisa dianggap sebagai budak tuan kecil. Tuan kecil juga yang mengikuti tuan kecil yang memungkinkan saya melihat harapan untuk masa depan. Terobosan hari itu tidak dapat diraih dan gagal menyeberang. Saya telah memahami bahwa saya telah mencapai titik kemakmuran dan kemunduran. Dengan kekuatan saya sendiri, mustahil untuk menyelesaikan terobosan bahkan di planet asal. Jadi saya memilih untuk mengikuti tuan kecil dan menunggu kesempatan kedatangan. Saat kekuatan tuan kecil terus meningkat, aku menjadi semakin sadar bahwa kembalinya Dewa Naga akan datang, dan sebagai anggota dari keluarga naga, aku juga berharap dapat berkontribusi untuk tuan kecil di masa depan. Sekarang aku punya saya memiliki ide awal, dan warisan saya sangat berharga. Lebih baik serahkan pada Brother Erming untuk membangun kapal perang ekologis. Saya hanya punya satu permintaan. Masa depan hanya akan bisa digunakan oleh tuan kecilku. Aku ingin tahu apakah saudara Erming bersedia. Petik 2. Erming menatapnya dengan heran, apakah kamu benar-benar bersedia? Ditian sedikit tersenyum, dan berkata, apa gunanya saya menginginkan tubuh fisik ini? Ikuti tuan kecil, meskipun saya hanya dapat mencapai posisi dewa dengan jiwa, tetapi jika tuan kecil dapat menjadi dewa naga sejati di masa depan, saya akan terlahir kembali. Mungkin, ini jalan yang benar-benar harus aku pilih. Saat itu, aku akan menjadi Raja Naga Hitam yang sebenarnya. Aku akan mengendalikan kekuatan kegelapan untuk Dewa Naga. Petik 2. Erming menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Anda bersedia memberikannya, itu akan bagus. Sejauh menyangkut makhluk jiwa yang bisa terbang, setidaknya di dunia makhluk jiwa sejauh yang saya ingat, tidak ada yang bisa berinteraksi dengan Anda dibandingkan dengan. Ditian mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, warisan saya telah tinggal di Bintang Peri. Saya harus menyusahkan Anda untuk melakukan perjalanan sendiri dan mengambil token saya untuk menemukan harimau. Sekelompok cahaya hitam terbang tanpa suara dan terbang ke yang kedua. Sebelum Erming mengangkat tangannya untuk mengambilnya, dan mengangguk padanya, kalau begitu aku akan diterima. Ditian tersenyum dan berkata, Anda tidak diterima, ini bukan untuk Anda. Ini untuk tuan kecil, saya bisa dianggap memanfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Ketika tuan kecil menerobos, saya akan bergabung sepenuhnya dengan tuan kecil dan berubah menjadi jiwa. Saat ini, merupakan kemuliaan bagi saya untuk menjadi jiwa tuan kecil. Saya pasti akan menyaksikan transformasi tuan kecil menjadi tuan. Petik 2. Mata Erming bergerak sedikit, dia menatapnya, lalu ke Tang Wulin dan Gu Yuena, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit. Gu Yuena tidak berbicara, Tang Wulin mengangguk kepada Dewa Binatang Kaisar Tian, dan berkata, terima kasih banyak, kalau begitu. Mata Ditian berbinar, Tuan kecil, saya tidak tahu apakah saya dapat berbicara dengan Anda, Tuhan, dan ayah Anda sendiri. Lan Xuanyu memandang orang tuanya, Tang Wulin mengangguk, dan berkata, tentu saja. Erming berkata, kalau begitu saya akan kembali. Saya harus segera menangani warisan Ditian. Tidak mudah untuk mengubah tubuhnya. Ditian tersenyum dan berkata, harus disulap menjadi level Mothership, supaya tubuhku tidak sia-sia. Hahaha, Erming tersenyum dan berkata, kamu bebas dan mudah, jangan khawatir, apakah itu Akademi Shrek, Sekte Tang atau kita harus berusaha sekuat tenaga. Bahkan yang disebut naga tingkat tinggi tidak sebagus Raja Nagamu yang sebenarnya. Karakter Erming selalu lugas, dan dia meninggalkan kapal perang Yinjia Dapeng secara langsung. Lan Xuanyu meminta rekannya untuk mengendalikan kapal perang Yinjia Dapeng dan terbang ke arah armada ke-7. Kemudian, bersama orang tuanya, dia membawa Ditian ke kamar kapal perang. Bab 1288, Kekacauan. Ruang Longe di sini juga setara dengan bagian tubuh bekas Silver Armor Rock yang diperbesar. Kapal perang, yang panjangnya lebih dari 1000 meter, cukup lebar, bahkan jika ada ribuan orang yang tinggal di dalamnya. Jika kamu punya sesuatu, aku bisa katakan sekarang, kata Gu Yuena sambil menatap Ditian. Kaisar Dewa Binatang berkata, saya telah mengikuti Tuan Kecil selama bertahun-tahun. Sebenarnya, saya telah menunggu kesempatan untuk benar-benar bergabung dengan Tuan Kecil. Alasan mengapa saya belum sepenuhnya terintegrasi sebelumnya, tetapi dalam tidur nyenyak. Itu karena kesempatan tidak cocok.
Tuan kecil mewarisi dengan darah Raja Naga Perakmu, masa depan harus dibangunkan oleh unsur-unsur gelap. Aku menunggu momen yang akan datang, dan kemudian menyelesaikan integrasi nyata dengan Tuan kecil. Maka kekuatanku bisa menjadi sepenuhnya dan kecil tuannya melebur menjadi satu, tidak akan ada pemborosan. Petik 2. Saat itulah Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan bahwa Dewa Binatang di Tian sudah lama mengikutinya, namun ia terus tidur sepanjang waktu. Ia hanya mengatakan kepadanya bahwa jika ada situasi yang mengancam nyawa, di Tian akan membantu. Setelah sekian lama, Lan Xuanyu hampir melupakannya. Gu Yuena berkata, ini memang waktu yang lebih tepat. Di Tian memandang Lan Xuanyu dan berkata dengan senyum masam, awalnya saya mengira tuan kecil itu, ketika Anda mencapai cincin roh ke-6, Anda akan dapat membangkitkan atribut gelap. Tetapi saya tidak menyangka bahwa karena keberadaan atribut ruang serangga kosong, Anda akan terbangun terlebih dahulu. Atribut spasial, ini membuat saya harus menunggu lebih lama. Alasan saya ingin berbicara dengan Anda hari ini terutama karena terobosan Anda berikutnya. Petik 2. Hati Lan Xuanyu bergerak, lain kali saya menerobos. Ketika saya memiliki cincin roh ke-7, kultivasi saya kemungkinan besar akan menembus ke tingkat dewa. Senior Di Tian, apa maksud Anda? Di Tian tersenyum pahit, makanya aku perlu mengingatkanmu. Dark Element adalah pencapaian terakhirmu sebagai elemen langit dan bumi, dan karena keberadaanku. Oleh karena itu, pada saat terobosan, seluruh energiku akan bersamamu. Integrasi. Dalam hal ini, itu akan membuat terobosan Anda sampai tingkat tertentu sulit. Petik 2. Mengapa ini? Dengan energimu, bukankah seharusnya aku menerobos dengan lebih lancar? Lan Xuanyu berkata dengan bingung. Di Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seperti itu. Alasan utamanya adalah 6 atributmu yang lain sangat berbeda dari atribut gelapku. Jika kamu menggunakan level makhluk jiwa untuk mengevaluasi, aku merasa seperti aku telah berkultivasi hingga 99. 10.000 tahun jiwa binatang. Itu tidak lagi sebanding dengan tingkat Douluo ekstrim. Jika bukan karena kengerian besar antara langit dan bumi, saya seharusnya telah mencapai posisi Tuhan sejak lama. Ketika binatang jiwa bisa menjadi dewa sebelumnya, bahkan jika itu hanya 2 atau 300.000 tahun kultivasi, dan bakat garis keturunan Raja Naga Hitam bermata emas saya sudah cukup untuk menjadi dewa. Justru karena akumulasi itulah saya memiliki terlalu banyak energi elemen gelap. Setelah Anda menerobos, itu setara dengan menerobos denganku. Dengan kata lain, kamu setara dengan menerobos 2 level dewa sekaligus. Pada saat ini, menerobos kesengsaraan guntur yang harus kamu hadapi juga akan berlipat ganda. Petik 2. Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, ternyata kesulitannya ada di sini. Ini lebih dari itu. Ketika Anda menerobos, Anda harus menyeimbangkan elemen Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda juga perlu menarik 6 elemen lainnya ke tingkat yang dekat dengan saya dalam proses terobosan, untuk memastikan stabilitas. Dalam hal ini, saya dapat mencoba yang terbaik. Untuk membantu Anda menyelesaikannya. Bagaimanapun, elemen-elemen tersebut saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Dengan upaya terbaik saya dapat mengubah elemen gelap tertentu menjadi 6 elemen lainnya untuk mencapai keseimbangan ke-7 elemen. Tapi begini, saya tidak dapat membantu Anda melawan bencana guntur. Kedua bencana guntur membutuhkan Anda untuk membawanya sendiri. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa akan lebih merepotkan bagi saya untuk bergabung dengan Anda ketika saya menjadi dewa. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika kamu tidak bergabung saat ini? Tunggu sampai dia menerobos lagi, atau setelah terobosan ini. Tidak bisa. Di Tian tersenyum pahit, ketika perjalanan selesai, semua energi saya akan terbuang percuma. Tuan kecil juga akan kehilangan kesempatan untuk berkembang pesat. Selain itu belum tentu aman. Karena ketika Tuan kecil menerobos, dipengaruhi oleh kekuatan langit dan bumi dan darah dewa naganya, saya mungkin tidak dapat menekannya tanpa menerobos. Setelah kesengsaraan guntur tiba, itu bukanlah sesuatu yang dapat saya kendalikan. Dengan bakat Tuan muda, ditambah garis keturunan ini evolusi, saya tidak berpikir 7 warna langit dan bumi mungkin menjadi batasnya. Yang paling saya khawatirkan adalah bahwa darah Tuan kecil akan menyebabkan 9 warna kekacauan. Petik 2. Mendengar kata-katanya, bahkan Tang Wulin dan Gu Yuena tidak bisa menahan napas. Apa arti dari kekacauan 9 warna? Kecuali air, api, bumi, angin, terang, kegelapan, dan angkasa.
Ada juga dua warna yang berasal dari penciptaan dan kehancuran, yaitu kehidupan dan kehancuran. Jika keduanya ditambahkan, semuanya akan menjadi berbeda. Sederhananya, ini seperti perbedaan antara level Dewa Super dan level Raja Dewa. Setelah kesengsaraan besar 9 warna Chaos, apakah Lan Xuanyu bisa menghentikannya adalah pertanyaan besar. Terlebih lagi, guntur dan malapetaka surga Tuhan harus ditambah. Ditian tersenyum pahit, karena saya telah berkultivasi terlalu lama, saya yakin bahwa kesengsaraan guntur saya pasti adalah kesengsaraan langit dan bumi, dan itu akan menjadi kesengsaraan langit dan bumi sepanjang perjalanan. Jika Anda menambahkan kesengsaraan besar yang mungkin dihadapi tuan kecil itu, saya tidak dapat membayangkan. Jadi, yang ingin saya ingatkan kepada Anda hari ini adalah bahwa Anda harus sangat siap untuk membuat terobosan. Selain itu, mulai sekarang, Anda akan mulai mencoba untuk berlatih kesengsaraan besar. Petik 2. Cara kamu berlatih sebelumnya untuk memadamkan dewa petir sangat baik. Pertama, gunakan kesusahan petir untuk merangsang dirimu sendiri, sehingga membuat tubuhmu lebih kuat. Jika kamu bisa mencoba berkultivasi dengan kesusahan surga dan bumi, kamu juga bisa melakukannya terlebih dahulu. Cobalah, akan sangat bagus bagimu untuk melewati malapetaka. Petik 2. Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, dia hampir membunuhnya saat dia pertama kali mulai mengembangkan Divine Destruction Thunder. Jika bukan karena perwalian ayahnya di awal, dan nanti, jika ada cukup energi kehidupan untuk membantunya di Dragon Star, saya khawatir ada yang tidak beres. Kesengsaraan surga dan bumi. Bisakah kesengsaraan surga dan bumi dan kesengsaraan elemen sama? Ketika penyihir teratai merah Chen Wuzu menerobos hari itu, dia benar-benar merasakan kekuatan langit dan bumi. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai horor. Senior Ditian, meskipun saya ingin berkultivasi, saya khawatir itu tidak mungkin. Saya tidak memiliki atribut gelap. Tidak cukup 7 elemen. Lan Xuanyu berkata dengan bingung. Ditian berkata pelan, Anda tidak memilikinya, saya punya. Saya dapat membantu Anda menyebarkan elemen gelap di dalamnya, dan membentuk sinergi dengan 6 elemen Anda yang lain. Bisakah itu digunakan secara seragam? Lan Xuanyu menatapnya dengan tercengang. Jika Anda ingin mengubah kekuatan elemen menjadi guntur, Anda harus menyeimbangkan elemen terlebih dahulu, lalu memampatkannya untuk menggabungkan beberapa elemen menjadi satu untuk membentuk kekuatan yang kuat. Lei Jie meremehkan tubuh bukanlah lelucon. Meskipun Lan Xuanyu berpikir bahwa tubuhnya masih sangat padat, jika dunia yang dibentuk oleh 7 elemen ini meledak di dalam tubuhnya, berapa banyak nyawa yang tidak cukup untuk mati. Ditian terbatuk, perlu diuji, dan setelah berkali-kali dicoba harus stabil. Selama stabil, seharusnya tidak ada masalah. Kalau kamu hanya tuan kecil, saya pasti tidak akan memberikan saran ini. Tidak ada yang namanya master. Bagaimana dengan Sanghe dan ayahmu? Ada 2 dari mereka untuk membantu Anda, satu untuk memperkuat pertahanan Anda sendiri, dan yang lainnya untuk membantu Anda mengontrol kekuatan elemen bersama-sama. Ini seharusnya dapat dilakukan bersama-sama. Petik 2. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat orang tuanya. Baik Bu Yuena dan Tang Wulin mengerutkan kening, dan Tang Wulin berkata, secara teori, itu mungkin. Tapi itu masih lebih berbahaya. Mengenai elemen, ibumu paling tahu, apa pendapatmu? Kalimat terakhir bertanya secara alami. Gu Yuena. Gu Yuena berkata, tidak apa-apa membantu Xuanyu mengendalikan elemen. Aku bisa menggunakan Heaven and Earth Tribulation sendirian. Tapi tubuhku mungkin tidak bisa menahannya, setidaknya tidak akan banyak manfaatnya. Jika Xuanyu menggunakan ini untuk body tempering, pertama-tama dibutuhkan energi kehidupan yang sangat besar sebagai backing. Saya bisa memberikan bagian untuknya. Tapi saya khawatir setelah sekian lama tidak akan berhasil. Bab 1289, mencoba. Ditian berkata, bukankah ada makhluk roh tumbuhan berumur 200.000 tahun? Energi hidup mereka paling cocok. Di kapal perang Da Penglapis Baja Perak, mereka baik-baik saja. Bagaimanapun, ketika Anda tiba di bintang naga langit, tentu saja saya bisa menyerapnya kembali. Petik 2. Tang Wulin tiba-tiba tertawa, Dewa Binatang Senior, kamu telah memainkan permainan catur besar. Ditian terbatuk dan berkata, saya egois. Jika saya dapat menembus tingkat dewa dengan tuan kecil, maka kesadaran ilahi saya akan memiliki tingkat kemandirian tertentu. Di masa depan, selama tuan kecil membangun kembali alam dewa dan menciptakan kembali klan naga, saya akan itu mungkin untuk menjadi Raja Naga secara mandiri.
Jadi tolong yakinlah, aku harus lebih berhati-hati darimu, dan akulah yang paling berharap Tuan kecil akan berhasil. Petik 2. Melihat keraguan-raguan orang tuanya, Lan Xuanyu memahami bahwa dari sudut pandang teoretis, pernyataan Ditian pasti mungkin. Tapi masih ada bahaya tertentu. Heaven and Earth Tribulation Body Tempering, benar-benar menang. Jika memungkinkan, ayo coba. Selangkah demi selangkah. Sama seperti saat aku menggunakan Elemental Lightning Tribulation untuk melemahkan tubuhku. Sekarang saat aku menggunakan Netherworld Thunder, tubuhku masih akan memiliki banyak tekanan, yaitu, kekuatan tubuhku tidak bisa menahan kekuatan unsur petir kesusahan yang meletus di tubuhku. Jika aku bisa melatih tubuh tempering selangkah lebih maju, itu akan sangat bermanfaat. Selain itu, aku juga telah mengumpulkan beberapa dari pilar naga terakhir kali. Energi Dewa Naga yang dibawa keluar. Seharusnya lebih aman jika Anda menggunakan kesengsaraan langit dan bumi dan kekuatan naga untuk meredam tubuh Anda. Petik 2. Tang Wulin memandang Gu Yuena, dengarkanmu. Gu Yuena memandang mereka, lalu mengangguk, dan berkata, kamu bisa mencoba. Kontrol Ditian atas energinya sendiri masih layak dipercaya. Selain itu, sekarang kekuatan Xuanyu meningkat 1 poin, dia akan lebih aman ketika dia mencapai Tianlongxing. Menit, Tang Wulin berkata, oke, mari kita coba, saya bertanggung jawab untuk melindungi tubuhnya, dan Anda akan membantunya mengendalikan elemen. Ditian berkata, kalau begitu kita tidak boleh terlambat. Kita masih harus berbicara dengan makhluk jiwa nabati itu dulu, dan bila perlu, mereka harus memberikan energi kehidupan agar tidak ada upaya untuk mendukung. Lan Xuanyu berkata, saya akan berbicara dengan Tuan Su. Lihat apakah saya dapat meminta bantuan mereka. Untuk permintaan Lan Xuanyu, makhluk roh tumbuhan setuju tanpa ragu-ragu. Mengesampingkan identitas Lan Xuanyu sendiri, hanya karena dia membawa banyak makhluk jiwa nabati ke bintang naga, sehingga mereka dapat mempercepat evolusi mereka, berkah ini bukanlah sesuatu yang dapat diberikan kembali oleh sedikit energi kehidupan. Saat ini, hewan roh tumbuhan mengatakan bahwa selama mereka tidak menyedotnya, energi kehidupan mereka akan diberikan. Lan Xuanyu meminta Ding Zuohan sebagai master untuk mengemudikan kapal perang lapis baja Dapeng Perak, dengan bantuan mitra lain. Dia mundur di ruangan terbesar kapal perang Silver Armor Dapeng bersama orang tuanya dan semua makhluk roh tumbuhan. Kapal perang Dapeng lapis baja perak terbang sangat cepat, dan mereka dapat mencapai daerah dekat armada ke-7 hingga 3 hari. Karena itu, dia hanya punya waktu 3 hari untuk mencoba. Jika sesuatu tidak bisa dilakukan, itu hanya bisa diakhiri. Lagi pula, dia tidak akan berani mencoba dengan mudah tanpa orang tuanya di sisinya. Di ruangan besar, berbagai makhluk roh tumbuhan sedang duduk di sekitar lingkaran luar, mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Dengan basis kultivasi mereka, energi kehidupan yang kaya di seluruh ruangan secara alami melampaui kota langit abadi. Lan Xuanyu, Tang Wulin, dan keluarga 3 orang Gu Yuena duduk di tengah. Silakan, kata Tang Wulin. Oke, Lan Xuanyu setuju. Dengan orang tuanya di belakang, dia bertekad dan bahkan sedikit antisipasi. Alasan paling penting untuk basis kultivasinya agar dapat membuat kemajuan besar setelah pergi ke Dragon Star adalah tubuh temper, apakah itu tubuh temper kekuatan naga atau tubuh temper kesusahan petir elemental, itu sangat membantunya. Biarkan dia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang super. Hari itu, dia bertarung melawan Ye Moyong, kakak laki-laki dari halaman dalam. Meskipun dia memang lebih rendah dari Ye Moyong dalam hal kekuatan, jika dia benar-benar berjuang untuk hidup dan mati, kecuali jika Ye Moyong menerobos level dewa, dia kemungkinan besar akan menjadi pemenang terakhir. Karena Ye Moyong dapat menyakitinya, tetapi sulit untuk membunuhnya, dan dengan kemampuan pemulihannya, terus berjuang, Ye Moyong kemungkinan besar akan kalah dalam persaingan seperti Qi Tianlong. Pertempuran ini juga memberi Lan Xuanyu banyak wawasan. Alasan mengapa Ye Moyong kuat adalah karena keahliannya. Saat melawannya, Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa pedang Ye Moyong itu sendiri harus memiliki kemampuan khusus, bukan pedang biasa. Tapi dari awal sampai akhir, Ye Moyong melepaskan kekhususan jiwa bela dirinya, hanya mengkhususkan diri pada niat pedang. Niat pedang yang sudah mendekati tingkat hukum adalah yang paling menakutkan. Selama pertempuran, Ye Moyong tidak benar-benar menggunakan kemampuan roh apapun, dengan kata lain, kemampuan rohnya telah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam ilmu pedangnya, dan tidak perlu menggunakannya secara khusus. Tapi seperti ini, kekuatannya akan sangat menakutkan.
Bahkan Nirvana Thunder milik Lan Xuanyu tidak bisa menghentikan ledakan niat pedangnya. Meskipun pembelajaran Lan Xuanyu tidak rumit, tetapi karena ia memiliki kekuatan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak pada saat yang sama, ia memiliki banyak tipe dalam hal keterampilan jiwa, kemampuan, dan metode pertempuran. Setelah kultivasi Tianlongxing, pembaptisan kompetisi Rising Dragon, ditambah kali ini untuk berdiskusi dengan Ye Moyong. Secara bertahap, Lan Xuanyu mulai memahami jalannya. Arahan keseluruhannya secara alami adalah untuk mengolah dan meningkatkan dirinya ke arah menghidupkan kembali Dewa Naga. Dalam proses ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menyatukan kekuatannya lebih dan lebih. Keterampilan hampir sederhana dalam kata-kata, tetapi untuk benar-benar melakukannya, dibutuhkan pemahaman yang konstan dan mendalam. Sama seperti kali ini, tombak naga emas tingkat artefak dan Heavenly Secret Abyss Halberd tingkat artefak super tidak mengerahkan kekuatan nyata apapun di tangannya. Bagaimana Anda bisa membuat diri Anda lebih kuat? Bagaimana Anda bisa mengintegrasikan semuanya? Lan Xuanyu percaya bahwa memulai dari akarnya adalah cara terbaik. Fisik yang kuat dari Raja Naga Emas membawa unsur-unsur yang kuat dari Raja Naga Perak. Kombinasi sempurna antara tenaga dan energi. Ini adalah mantan Dewa Naga. Sangat sederhana untuk mengatakannya, tetapi jika dia ingin kembali mencapai Dewa Naga, dia perlu terus menggabungkan keduanya dan membuat masing-masing menjadi lebih kuat. Elemental Thunder Tribulation dikombinasikan dengan temper tubuh Long Li adalah arah yang ditemukan Lan Xuanyu untuk dirinya sendiri. Dengan cara ini, kemajuannya cukup cepat. Terus menumpuk dan menumpuk, menunggu terobosan. Awalnya, dia pikir ini sudah cukup. Namun, dia terbangun hanya setelah mendengar kata-kata dari Dewa Binatang Kaisar Tian. Terobosannya benar-benar berbeda dari Master Roh biasa yang menembus tingkat dewa. Apa yang akan dihadapi oleh Guru Roh biasa adalah bencana petir-petir, dan yang luar biasa, seperti penyihir teratai merah Chen Wuzhu, akan menanggung sejumlah kecil bencana langit dan bumi. Dan ketika dia melewati kesengsaraan, dia kemungkinan besar akan memulai dengan kesengsaraan surga dan bumi, dan kemudian dia mungkin menghadapi kesengsaraan kekacauan terlebih lagi, ada kesengsaraan guntur dari Dewa Binatang. Dewa Binatang di Tian memiliki basis budidaya 990.000 tahun, dan dia juga Raja Naga Hitam bermata emas, klan naga teratas yang benar-benar kuat. Dia belum bisa menerobos menjadi dewa dalam 99.999 juta tahun, bisa dibayangkan bahwa ketika dia menjadi dewa, seberapa kuat bencana petir yang akan dia tanggung. Oleh karena itu, mengumpulkan menurut metodenya saat ini mungkin tidak cukup. Ini membutuhkan lebih banyak akumulasi, fondasi yang lebih dalam, dan persiapan yang lebih baik. Pendinginan tubuh tingkat tinggi secara alami adalah cara terbaik. Dengan kesadarannya yang bersatu, Lan Xuanyu tidak ingin memanipulasi elemen di tubuhnya, tetapi pertama-tama menenangkan dirinya. Seluruh orang tenggelam dalam persepsi tubuhnya. Inti naga berkilau sedikit, dan pusaran darah berputar di sekitar inti naga. Di lautan roh, inti naga spiritual juga bersinar cemerlang. Kedua inti naga tersebut saling berkomunikasi, membentuk jembatan antara langit dan bumi di dalam tubuhnya. Energi mengalir dan terakumulasi secara alami. Tubuh secara halus dilembabkan dalam energi Dewa Naga ini. Bab 1290, mulai berlatih. Cahaya emas dan perak hanya menjulang sekarang. Namun, Lan Xuanyu sangat jelas menyatakan bahwa mereka tidak benar-benar bergabung. Yang disebut fusi dalam tubuhnya sebenarnya hanyalah kombinasi timbal balik awal. Garis keturunannya adalah Raja Naga Emas ditambah Raja Naga Perak, bukan garis keturunan Dewa Naga yang sebenarnya. Darahnya kental dan padat, dan ketika dia menatap ke dalam, nafas darah yang tak terlihat juga memancar. Makhluk roh tumbuhan yang duduk di sekitar lingkaran luar secara alami merasakannya untuk pertama kalinya, dan segera duduk tegak. Diam-diam merasakan fluktuasi roh naga ini. Ini adalah aura darah tingkat tertinggi. Dan tidak ada kebencian terhadap mereka. Hanya untuk merasakan misteri yang ada dalam aura garis keturunan ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan jiwa binatang ini. Detik berikutnya, mereka melihat tubuh Lan Xuanyu menyala. Lingkaran cahaya berwarna samar mulai menyala dari dadanya. Potongan sisik warna-warni menutupi seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, dia sepertinya telah menjadi naga, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik warna-warni. Dengan beredarnya elemen-elemen di dalam tubuh, 6 elemen utama mulai bergerak perlahan di bawah kendali Lan Xuanyu. 6 elemen yang ada di udara melayang-layang di sini tidak terlalu banyak elemen, lagi pula mereka ada di luar angkasa. Oleh karena itu,
6 elemen lebih banyak dari Lan Xuanyu sendiri. Mulai mengontrol kombinasi 6 elemen, Lan Xuanyu segera merasakan tekanan. Meskipun tampaknya hanya ada 2 elemen lagi, 4 elemen aslinya yaitu air, api, tanah, dan angin adalah keseluruhan yang telah memungkinkannya untuk mengontrol dengan sangat seimbang. Selama dia membutuhkannya, dia dapat menggunakan 4 elemen utama untuk melakukan pelucutan elemen atau dewa nirwana yang dihasilkan oleh fusi elemen. Pada saat ini, segalanya mulai berbeda. Ketika elemen cahaya dan elemen ruang diintegrasikan, 2 elemen lagi ditambahkan, dan 4 elemen lainnya segera mulai menjadi tidak stabil. 6 elemen tiba-tiba mulai tampak kacau, dan Lan Xuanyu juga sedikit bingung. Jika 4 elemen utama hidup berdampingan satu sama lain, bagaimana seharusnya 2 elemen lagi diatur? Ini masalah yang harus dia hadapi dulu. Ini berbeda dengan kelima elemen tersebut. Jika itu adalah atribut dari 5 elemen, dan 5 elemen tumbuh dan menahan satu sama lain, mereka semua tahu bagaimana mengaturnya. Tapi di manakah letak cahaya dan ruang? Pada saat ini, suara Gu Yuena terngiang di benak Lan Xuanyu. Xuanyu santai dan rasakan elemennya. Detik berikutnya, roh lembut memasuki tubuhnya dalam diam. Lan Xuanyu secara alami mempercayai Gu Yuena sepenuhnya, dan segera merilekskan tubuhnya, menarik kembali kekuatan mentalnya, dan membiarkannya pergi. Disebarkan oleh kekuatan elemen, dan kekuatan elemental itu tidak menghilang, tapi dengan cepat disesuaikan dengan bantuan indera ketuhanan yang tertanam. Ketika kesadaran ilahi masuk, 2 elemen cahaya dan ruang yang diintegrasikan ke dalam 4 elemen air, api, tanah, dan angin segera dilucuti. Biarkan 4 elemen bergabung di sana. Detik berikutnya, napas gelap tiba-tiba terpisah dari lautan roh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu segera melihat bahwa Dewa Binatang Kaisar Tian, yang berubah menjadi naga hitam, muncul. Elemen gelap yang kaya meledak dari tubuhnya, mengalir ke tubuh Lan Xuanyu, dan dengan cepat muncul di sekitar 6 elemen. Kesadaran ilahi mengalir, dan Gu Yuena dengan mudah mengendalikan aliran masuk elemen gelap, masih belum berhubungan dengan 4 elemen dasar, tetapi sampai ke elemen cahaya dan elemen ruang. Dalam arti tertentu, air, api, tanah, dan angin adalah 4 elemen dasar, dan elemen lainnya diturunkan darinya. Proses evolusinya sangat rumit, dan hampir tidak mungkin digunakan. Kemudian, kontrol 3 elemen kegelapan, terang dan ruang harus dilakukan secara terpisah dan tidak dapat langsung diintegrasikan dengan keempat elemen tersebut. Petik 2. Api dan air tidak cocok, dan terang dan gelap benar-benar berlawanan. Dalam hal ini, api dan air membutuhkan harmoni angin dan tanah, dan harmoni antara terang dan gelap adalah ruang. Sambil berbicara, Gu Yuena mengendalikan elemen terang dan elemen gelap untuk bersentuhan dengan tenang. Yang lebih aneh lagi adalah elemen ekstra gelap tersapu oleh sentuhan perak, dikembalikan ke laut roh Lan Xuanyu, dan diambil kembali oleh Dewa Binatang Kaisar Tian. Gu Yuena dapat dengan akurat menentukan berapa banyak elemen gelap yang dibutuhkan Lan Xuanyu terlebih dahulu dan dapat meminjam. Ini sangat luar biasa. Ketika elemen terang dan gelap akan bertabrakan, lingkaran perak muncul di antara mereka, dan ketiga elemen langsung bergabung bersama untuk membentuk bola cahaya. Emas, perak, dan hitam, 3 warna cahaya tetap ada satu sama lain. Emas pucat adalah elemen terang, perak adalah elemen ruang, dan hitam secara alami adalah elemen gelap. Ketiganya saling melengkapi, dan tidak ada perubahan yang tidak tepat dalam rotasi. Kekuatan mental Lan Xuanyu juga cukup kuat sekarang, dan dia diam-diam merasakan perubahan di antara ketiganya. Ia menemukan bahwa fungsi utama dari elemen ruang adalah sebagai isolasi, dan dalam proses isolasi tersebut, elemen ruang menghasilkan perubahan yang menakjubkan. Di bawah pelipatan ruang, elemen terang tampaknya bertransformasi ke elemen gelap, dan sebaliknya. Dunia kita terbagi menjadi siang dan malam. Saat siang hari, terang datang, dan malam datang menggantikan cahaya. Ini adalah hukum alam. Dari mana asal perubahan di antara mereka? Transformasi ruang dan waktu itulah yang muncul. Ubah. Oleh karena itu, di bawah penyesuaian kekuatan ruang dan waktu, terang dan gelap juga dapat diubah menjadi satu sama lain, sehingga mencapai saling melengkapi. Petik 2. Banyak yang mengira setelah Dewa Naga dibagi menjadi 2 bagian, Raja Naga Perak mewarisi kekuatan unsur, sedangkan Raja Naga Emas mewarisi kekuatan fisik. Namun ternyata kurang tepat. Raja Naga Emas sebenarnya mewarisi kekuatan unsur. Itu hanya kemampuan yang sangat misterius dan tidak diketahui, yaitu kontrol waktu.
Tang Wulin memilikinya, dan Anda memilikinya. Tetapi kontrol waktu Anda tidak sama. Secara relatif, karena Anda adalah yang diwarisi, dalam hal ini, dia lebih rendah darinya. Kontrol waktunya adalah retrospeksi ruang waktu. Dan Anda statis ruang waktu. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara relatif, pelacakan waktu lebih sulit. Kecuali jika Anda benar-benar membangkitkan garis keturunan Dewa Naga, sebaliknya, masih tidak bisa melampauinya. Tetapi ketika waktu kembali, semua risiko menjadi dapat dikendalikan. Dengan basis kultivasi Anda, kemunduran ruang waktunya dapat membalikkan semua kesalahan. Petik 2. Hampir semua orang percaya bahwa cahaya dan ruang hanya dapat saling bertentangan. Itu karena mereka tidak dapat mengontrol kekuatan ruang dan waktu pada saat yang sama. Tetapi Anda bisa. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan perubahan ruang dan waktu untuk membuat terang dan gelap. Ini seperti bergantian siang dan malam, terus-menerus secara siklus, untuk mencapai substitusi timbal balik, integrasi dan transformasi timbal balik. Petik 2. Suara Gu Yuena sangat serius, tercetak jelas dalam ingatan Lan Xuanyu. Narasi semacam ini segera membuat Lan Xuanyu menjadi pembuka mata utama. Bahkan di Akademi Shrek, yang dikenal sebagai akademi pertama di benua Douluo, tidak mungkin untuk menyebarkan pengetahuan seperti itu. Nyatanya, hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini sama sekali, dan bahkan jika mereka mengetahuinya, mustahil untuk mencobanya. Siapa yang dapat memiliki 4 atribut kegelapan, terang, waktu, dan ruang pada saat bersamaan? Ruang dan waktu dieluk-elukan sebagai yang paling misterius dan juga paling sulit dikendalikan. Ruangnya lebih baik, sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa akan mencoba-coba, tetapi atribut waktu pasti langka. Pada saat ini, di bawah narasi dan demonstrasi Gu Yuena, Lan Xuanyu perlahan-lahan merasakan misterinya. Jika air, api, bumi dan angin adalah 4 elemen dasar, maka terang, gelap, ruang, dan waktu adalah 4 elemen lanjutan. Ini benar-benar perubahan ke level lain. Dan waktu itu sendiri bukanlah bagian dari elemen, harus dikatakan bahwa itu berasal dari kekuatan spiritual.